Oke, selamat malam teman-teman dan para dosen. Kami dari kelompok 4, kami akan diskusikan tentang tugas kami yaitu analisis kebutuhan pengembangan usaha menuju digital commerce. Next. Jadi di kelompok 4 ini ada saya sendiri, Ronaldo Dijapura Tarigan, ada Kisah Spetik, Yohana Bedita, Haidar Pradika, Ratu Intan, dan Sakal Nababan. Next. Untuk outline dari presentasi kami ini, pertama ada profil usaha, rumusan masalah, gagasan solusi, value proposition, sama prototype solusi di akhir nanti. Next. Baik, untuk profilnya, kami mengambil objeknya itu BR Coffee. Ini terletak di Seturan, Jalan Seturan Raya nomor 15, Kledokan Catur Tunggal. Di sini ada kontak email dan Instagramnya. Next. Untuk profil usahanya, BR Coffee adalah coffee shop yang pada umumnya coffee shop menyediakan berbagai macam minuman dan makanan. Lalu ada jasa untuk pemesanan take away-nya juga dan dapat dipesan melalui platform seperti Gojek untuk online. Lalu untuk pengambilan ordernya ini menggunakan wireless calling system, di mana pelanggan melakukan pemesanan dan pembayaran dan diberikan alat untuk calling sistemnya untuk menambah pesanan. Next. Berikut merupakan rumusan masalahnya. Pada BR Coffee, proses pemesanan dan pembayaran masih menggunakan cara lama, yaitu mengantri di kasir dan melihat menu yang terletak di kasir, sehingga memiliki beberapa suatu studi kasus berupa jumlah antri yang banyak, maka terdapat delay dalam proses pemesanan maupun transaksi. Permasalahan tersebut nantinya menyebabkan ketidakpuasan konsumen dalam manajemen waktu. Next. Untuk perkembangan lingkungan sekitar, di lingkungan sekitar BR Coffee terdapat penjual makanan yang masih menggunakan tenda-tenda. Tidak seperti BR Coffee yang memiliki sistem pemesanan yang lebih modern dengan menggunakan aplikasi yang diunduh dalam sebuah tablet yang dihubungkan dengan mesin kaset. Penjual makanan di sekitar BR Coffee masih menggunakan kertas untuk mencatat pesanan pelanggan. Baik, kemudian ini merupakan gambaran visual dari coffee shop BR Coffee. Jadi untuk gambar yang pertama ini merupakan tempat untuk memesan. Jadi nanti akan tempat untuk customer memesan ke kasir secara langsung. Lalu yang gambar yang kedua dan ketiga ini merupakan space tempat work space. Jadi ada tempat indoor dan juga outdoor. Kami menemukan gagasan solusi dari rumusan masalah yang telah ada tadi. Jadi yang pertama, solusinya adalah dengan menggunakan QR code untuk menu. Nah, untuk pembuatan QR code ini dapat menggunakan link atau kode seperti yang ada pada gambar QR code generator, dan di sini nanti setelah deteksi menggunakan HP akan muncul beberapa pilihan menu yang ada, sehingga customer tidak perlu mengantri. Jadi customer cukup duduk di tempat duduk yang telah disediakan, lalu membuka menu melalui QR code. Kemudian nanti pada saat di kasir tidak perlu lagi mengantri untuk memilih menu, karena menu sudah dipilih sebelumnya. Jadi cukup membayar saja pada saat mendatangi kasir. Nah, kemudian penggunaan QR code ini juga dapat digunakan untuk pembayaran. Jadi ini mungkin di saat pandemi seperti ini sangat direkomendasikan karena mungkin akan mengurangi penularan virus ya, karena sifatnya adalah cashless. Selanjutnya untuk topik value proposition, di sini merupakan pemetaan antara permasalahan yang ada pada customer dengan solusi yang dipunyai oleh si coffee shop ini. Jadi pada value proposition ini pada yang gain creators ini menyediakan berbagai menu, makan minuman, terus tempat duduk indoor outdoor, voucher, menyediakan fasilitas AC dan wireless calling ya. Sedangkan untuk yang gains-nya ini sendiri menikmati berbagai minuman yang disesuaikan, tidak mengantri, menikmati tempat yang nyaman dan duduk di ruangan indoor.
Jadi memiliki saling berintegrasi gitu. Kemudian untuk pain relievers-nya itu yang pada bagian kiri ini, bawah ini meningkatkan kualitas jaringan internet, menyediakan metode pembayaran tunai QR code, dan QR code ini juga digunakan untuk pemilihan menu. Kemudian ada memberikan juga atap pada ruangan outdoor, yang dimana pada permintaan yang pain ini itu adalah mengantri dalam pembayaran, terus ruang outdoor yang memiliki atap, mengantri, memilih menu, dan jaringan internet. Dan dengan adanya pain ini, maka solusinya ada yang tadi itu, ada QR code-nya. Terus kemudian produk and service yang dimiliki oleh coffee shop ini sendiri memiliki promo, voucher, variasi menu, dan packaging yang baik berkualitas. Sedangkan yang customer jobs ini adalah memilih dan memesan menu yang tersedia dan membayar pesanan. Dengan adanya permintaan ini, maka ya fasilitas yang agar dapat memenuhi permintaan dari customer ini ya dengan adanya ini yang tadi ini, variasi menu dan promo dan sebagainya. Next. Baik, selanjutnya adalah prioritize. Jadi di sini tuh kami ambil dari value proposition. Untuk yang pertama, the job importance. Ini kami yang paling penting itu adalah membayar pesanan, dan yang kedua itu adalah memilih dan memesan menu yang tersedia. Kemudian untuk brand security itu yang paling ekstrim nanti dalam pembayaran, kemudian diikuti dengan jaringan internet yang tidak stabil, kemudian kurangnya buku menu yang disediakan, dan terakhir adalah ruangan outdoor yang tidak memiliki atap. Kemudian untuk DNB levels-nya yang paling esensial itu adalah tidak mengantri untuk mengambil pesanan dan order yang salah. Kemudian setelah itu menikmati tempat yang lalu duduk di ruangan indoor dan nyaman, kemudian menikmati berbagai minuman yang disediakan, dan terakhir adalah mengurangi pengeluaran. Kemudian untuk produk and service-nya itu yang paling esensial adalah promo berupa voucher, kemudian banyak variasi menu minuman, kemudian yang terakhir adalah ruangan dan fasilitas yang nyaman. Kemudian untuk pain relievers atau untuk mengatasi pain security ini, yang pertama itu yang paling penting adalah dengan cara menyediakan metode pembayaran non tunai dan juga QR code. Kemudian selanjutnya adalah meningkatkan kualitas jaringan internet, karena seperti yang kita tahu bahwa di coffee shop itu biasanya tidak hanya untuk menikmati minumannya atau makanan saja, tapi juga dijadikan sebagai workspace untuk mahasiswa terutama. Selanjutnya itu adalah mempersiapkan QR code untuk memilih menu, sehingga tidak perlu mengantri ketika memilih atau memesan minuman atau makanan. Dan yang terakhir adalah memberikan atap pada ruangan outdoor, sehingga para pengguna yang berada di ruangan outdoor itu bisa dengan nyaman menikmati tempat tersebut. Kemudian untuk game creators-nya, yang paling esensial itu adalah menggunakan wireless calling system, yaitu pager receiver, sehingga ketika pesanan itu pelanggan itu tidak perlu mengantri, tapi tinggal menunggu saja untuk alarm yang diberikan itu untuk berbunyi. Kemudian untuk lagi adalah menyediakan tempat duduk indoor dan outdoor. Jadi pelanggan itu dapat memilih untuk duduk di tempat indoor ataupun outdoor. Selanjutnya adalah menyediakan pendingin ruangan atau AC di ruangan indoor, jadi pelanggan akan lebih nyaman. Dan selanjutnya itu juga adalah menyediakan berbagai menu makanan dan minuman. Dan terakhir adalah penawarkan voucher. Next. Berikut merupakan prototipe solusi yang telah kelompok kami buat.
Jadi prototipe solusi yang kami buat itu adalah QR code yang sudah kami bahas di slide sebelumnya. QR code ini akan mengalihkan konsumen menuju menu yang akan dipesan dan dapat mengalihkan konsumen untuk melakukan pembayaran secara non tunai. Next. Sekian presentasi yang dapat kelompok 4 lakukan. Kurang lebih dari presentasi yang kami lakukan, mohon maaf. Terima kasih.